tayangan diskusi sekolah Sabat untuk menambah pemahaman kerohanian kita bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, sahabat-sahabat konsep dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita di program belajar sekolah Sabat dalam pelajaran kita, pelajaran yang ketiga dengan judul besar Hukum sebagai Guru. Baik, sebelum kita belajar sekolah Sabat, kita akan terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Alexander Karim. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di sorga, saat ini kami akan mempelajari akan firman Tuhan di dalam diskusi sekolah Sabat kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami setiap materi yang akan boleh disampaikan. Teristimewa melalui hamba Tuhan Pendeta Muda Adrian Runesi yang akan boleh memberikan paparan mengenai sekolah Sabat yang kami pelajari. Biarlah Tuhan akan boleh memberikan hikmat kepadanya dan kami semua yang akan mendiskusikannya, agar jemaat ataupun seluruh mereka yang boleh melihatnya di tayangan Facebook maupun YouTube akan boleh lebih memahami pelajaran sekolah Sabat kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dalam triwulan yang keempat, hukum sebagai guru, yang akan dipaparkan nanti oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Adrian Runesi dalam waktu 7 menit, dan nanti kita akan berdiskusi bersama-sama tentang hukum sebagai guru. Dalam ayat pertamanya di dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik, mari kita dengarkan, ikuti pelajaran kita pada saat ini lewat hamba Pendeta Adrian. Dipersilakan. Baik, shalom bagi kita semua, khususnya para sahabat Cohen Serves People yang tergabung di dalam acara diskusi Alkitab bersama kami, khususnya dalam diskusi sekolah Sabat pelajaran yang ketiga, hukum sebagai guru. Dan ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini di dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, apa fungsi daripada hukum itu? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Sebagai umat-umat Tuhan yang mempercayai bahwa Alkitab sebagai kebenaran firman Tuhan yang berisikan akan kebenaran-kebenaran, aturan, ataupun hukum yang Tuhan sudah berikan. Nah, apa tujuannya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan untuk dapat menuruti akan hukum itu? Apa fungsi bagi kita? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hukum, jika kita berbicara tentang hukum Tuhan, maka hukum Tuhan itu saya gambarkan sama seperti cermin. Di mana ketika kita melihat kepada cermin itu, kita akan melihat, ketika kita melihat cermin itu, kita akan melihat bahwa, oh saya memiliki kekurangan. Ketika saya memakai bedak, ketika saya menyisir rambut saya akan tahu di mana kekurangan daripada diri saya. Sehingga hukum itu menjadi cermin bagi kita yang mengarahkan akan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita harus memperbaiki akan kehidupan kita. Begitupun dengan hukum Tuhan. Tuhan memberikan hukum itu kepada umat-umatnya, agar umat-umatnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan ketika kita salah, maka kesalahan kita dinyatakan. Kita membutuhkan suatu solusi, yaitu pertobatan. Tentunya kita harus mendapatkan akan kasih karunia itu daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, di sini kita di dalam pelajaran hari Minggu, mengasihi dan takut akan Tuhan. Saudara, Musa mengamarkan kepada umat-umat atau orang-orang Israel pada saat itu bahwa pentingnya generasi masa depan untuk mempelajari hukum. Kenapa? Karena Musa menggambarkan itu sebagai proses 2 langkah, yaitu yang pertama, mendengar hukum Allah, dan yang kedua adalah belajar untuk takut akan Tuhan. Jadi, kita perlu mendengar
mendengar akan setiap pekabaran firman Tuhan itu. Tetapi tidak cukup hanya mendengar, tetapi harus apa? Melakukannya, belajar melakukannya untuk takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita tentu ada proses. Proses apakah itu? Proses belajar, yaitu dengan cara mendengar hukum Allah. Lalu setelah kita mendengar, maka kita akan melakukan akan kebenaran firman Tuhan itu. Sehingga proses itu akan berjalan setiap hari, setiap waktu. Pekabaran firman Tuhan yang kita dapatkan. Ketika kita dapatkan itu, marilah kita turuti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Saudaraku sekalian, jikalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, tentu saudara dan saya akan takut akan Tuhan. Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita juga memiliki saksi. Musa mengatakan bahwa saksi itu adalah hukum Tuhan. Walaupun hukum Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak bisa berkata-kata, dia tidak bisa bergerak. Tetapi hukum Tuhan itu adalah saksi. Kenapa? Karena ketika kita melihat hukum Tuhan itulah yang menyatakan bagaimana saudara dan saya harus berlaku sama seperti yang Tuhan kehendaki. Saksi itu, hukum Tuhan itu perlu untuk saudara turuti. Perlu untuk saudara pelihara. Kenapa? Karena hukum Tuhan itu, saksi itu, itulah yang akan mengarahkan saudara untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia yang berdosa, kita memerlukan kasih karunia dari Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki hukum Tuhan yang sebagai saksi itu, sebagai saksi di mana saudara dan saya harus menuruti akan hukum Tuhan itu, maka saudara, ketika saksi itu ada di dalam kehidupan kita, kita menuruti akan hukum Tuhan itu, maka hidup kita akan memiliki kehidupan yang sejahtera. Nah, saudara, di dalam Yosua 1 ayat 7 di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kitab Yosua 1:7 berkata bahwa jangan menyimpang, saudara, ke kiri atau ke kanan. Artinya menurut kepada firman Tuhan. Supaya apa? Engkau beruntung. Ya, ayat itu katakan supaya engkau beruntung. Walaupun kita tahu, menurut dunia, sukses itu adalah ketika saudara butuh yang namanya inovasi, kreativitas, terus kemampuan saudara, ya, kemandirian saudara. Tetapi ingat saudara, inovasi ataupun kreativitas ataupun kemandirian saudara, kepintaran saudara, itu tidak menjamin saudara menjadi seorang yang sejahtera ataupun bahagia. Tetapi apa yang bisa menjamin saudara sejahtera ataupun bahagia adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku sekalian, Matius 6:33 kita seringkali dengarkan, bahkan kita hafalkan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kenapa? Kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, maka pikiran kita akan disembuhkan walaupun kita stres, saudara. Maka ketika firman Tuhan itu kita cari, maka pikiran kita lah yang pertama akan dihiburkan. Dan nanti, saudara, berkat itu akan menyusul. Tapi, saudaraku sekalian, seringkali juga yang terjadi kepada kita adalah kadangkala kita sudah setia kepada Tuhan, tapi kadangkala rasanya kita tidak sejahtera menurut dunia. Mungkin seringkali kita merasa saya sudah setia sama Tuhan, tapi kenapa kok hidup saya ini rasanya susah terus? Saudaraku sekalian, saya mau katakan bahwa yang paling penting di sini adalah bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan selalu mengikut Tuhan. Mazmur 84 ayat 10, saudara, aku memilih lebih baik menjadi seorang penjaga pintu dalam rumah Tuhan daripada diam di tenda-tenda para penjahat. Artinya saudara, lebih baik saya takut akan Tuhan, lebih baik saya mengikut Tuhan daripada saya mendapatkan kekayaan di dunia, daripada saya mendapatkan kesenangan di dunia. Tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan kehidupan kekal. Jadi saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita di dunia yang begitu jahat, tentu kita harus memiliki upaya yang keras untuk berjuang memelihara hukum itu, khususnya di dalam hati kita, yaitu pikiran kita, sehingga kita boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Dan ketika Tuhan datang, kita akan didapati setia dan akan masuk dalam kerajaan surga. Sehingga saudara, yang menjadi teladan kita,
yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah haruslah Yesus menjadi teladan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 berkata bahwa barang siapa dia mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maka ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara dan saya mengatakan bahwa saya adalah umat Tuhan, saya adalah pengikut Kristus, maka saudara dan saya haruslah hidup sama seperti Yesus Kristus. Sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan umat-umat Tuhan, ya. Bagaimana menurut firman Tuhan dan hidup memiliki akan iman Yesus. Maka saudara, biarlah Yesus menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga apabila Yesus datang, kita pun akan diselamatkan. Baik, terima kasih. Demikianlah pemaparan saya di dalam pendahuluan daripada pelajaran Sekolah Sahabat ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kita semua pada saat ini. Baik, terima kasih Pendeta Trion Rumesi atas pemaparannya. Bila mana ada pertanyaan dari kita bersama konsep dan kita bersama-sama di Zoom meeting ini, boleh disampaikan tentang hukum sebagai guru dalam pelajaran kita, pelajaran pendidikan. Baik, ada? Penekanan saya coba. Baik, silakan. Ibu, penekanan yang disampaikan dalam pelajaran ketiga ini mengenai hukum sebagai guru ini kan adalah yang saya pahami adalah hukum ini mengarahkan kepada suatu kehidupan. Jadi bisa dikatakan begini, hukum ini tidak menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan. Begitu kan konsep yang kita pahami sekarang. Berarti artinya penekanan yang mau disampaikan dalam pelajaran yang ketiga ini adalah hukum sebagai guru adalah penuntun kepada sebuah kehidupan itu adalah hukum itu sendiri. Jadi korelasi antara hukum dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Menjadi satu kesatuan dia di sana. Nah, apakah pertanyaannya? Ketika kita memahami konsep kehidupan ini, bahwa adalah Yesus Kristus ini, ada pemikiran kita bahwa, oh saya nggak terlalu sempurna untuk memahami hukum ini sendiri. Karena kalau kita mengacu kepada hukum ini kan ada pandangan, hukum ini kan tidak hanya hukum Taurat di sana kan. Dalam buku perjanjian ada hukum sipil, hukum pernikahan termasuk sipil itu ya, hukum moral dan lain sebagainya. Nah, apakah konsep daripada ketika kita memahami poinnya bahwa kehidupan itu saya cuma terima Yesus sehingga ada salah satu di antara empat itu yang kita lalaikan sedikit, apakah kita bisa sampai kepada kehidupan yang adalah Yesus Kristus sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander Rio. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita hanya menurut hukum, apakah kita karena kita diselamatkan oleh kasih karunia? Itu kira-kira saya rangkuman dari pembicaraan. Baik, terima kasih. Apakah ketika kita menurut hukum kita akan diselamatkan, sedangkan kan kita diselamatkan karena kasih karunia? Sebenarnya menyelamatkan kita perlu tahu bahwa yang menyelamatkan kita itu adalah apa? Kasih karunia. Tapi hukum itu hanyalah sebagai pengantar yang menyatakan kalau kita salah, maka kita perlu Yesus. Kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu untuk diselamatkan oleh Yesus. Sehingga kita harus memperbaiki kehidupan kita. Ya, sama seperti diskusi yang lalu kita pernah singgung, khususnya juga di dalam diskusi Alkitab, bahwa dalam kehidupan kita ini ada protokolernya. Nah, ada protokolernya. Yesus, dia sudah mati di kayu salib, itulah kasih karunia itu bagi kita. Tapi saudara dan saya bagaimana menerima itu? Maka saya harus apa? Menurut. Makanya tadi yang saya katakan dalam Yohanes 1 ayat 2 itu bahwa ia wajib hidup sama seperti apa? Yesus. Jadi dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia, tetapi kita memerlukan ya caranya supaya kita bisa apa? Datang kepada Yesus yang memberikan kasih karunia itu dengan cara apa? Menurut akan firman Tuhan. Itulah bukti kalau saya apa? Mengasihi Tuhan. Saya akan menurut, sama seperti ketika suami istri ya, atau yang punya pasangan, khususnya yang sudah berpasangan. Tidak mungkin dia katakan saya mengasihimu, tapi istrinya dipukul-pukul. Nah, tidak mungkin. Atau ada KDRT. Tentu kalau dia bilang katakan dia kasihi, pasti ada sikapnya. Apa sikapnya? Dia akan perhatikan kehidupannya, uang belanjanya, dan semua-semuanya lah akan dicukupi. Itulah bukti dari apa?
mengasihi. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan menurut akan firman Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak bisa katakan saya mengasihi Tuhan, tapi saya masih seringkali suka melanggar hukum Tuhan. Itu tidak bisa juga, tapi itulah bukti. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan menurut. Terima kasih. Baik, terima kasih puji Tuhan. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita berikan waktu dan kesempatan ini kepada Pendeta Lucy. Baik, selamat malam saudara-saudara yang kekasih, para pendeta muda dan juga yang akan menonton diskusi Sekolah Sabat ini dari channel YouTube, Cohen Surf, dan juga Facebook. Ya. Guru itu kan ada dua ya. Guru yang bisa berbicara, ya, kayak saya inilah ya. Dan guru yang tidak berbicara. Itulah dalam bentuk tulisan-tulisan. Ketika saudara membaca buku, itu kan sebenarnya saudara sedang pergi ke guru. Betul nggak? Ya. Lalu buku itulah yang mengajari saudara. Betul? Lalu saudara tahu sesuatu gitu. Tahu, oh ini begini, oh ini begitu, kan gitu ya. Nah, jadi ketika dikatakan hukum Tuhan itu sebagai guru, maka ini sedang merujuk sebagai yang saya kasih itu tadi. Jadi hukum Tuhan itu dia berbicara tetapi tidak ada suaranya gitu. Dia berbicara dalam kata-kata. Lalu saudara dan saya pergi ke hukum itu untuk mengetahui sesuatu dari situ. Mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Nah, sebagai murid yang baik, maka kita harus mendengarkan, memahami, dan akhirnya mengamalkan apa yang guru kita katakan, kan begitu. Sama seperti saudara itu mendengarkan, memahami, mengamalkan apa yang saya katakan dulu di ruang kelas. Nah, ketika saudara membaca sebuah hukum, sebuah buku, sebuah petunjuk, walaupun dia tidak bersuara tetapi di situ ada petunjuknya, maka saudara pasti akan mengikutinya dengan baik. Saya kasih gambarannya. Tadi pagi saya baru download aplikasi BPJS Kesehatan. Ya. Setelah saya download, maka di situ ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, sampai 10. Sehingga akhirnya saya berhasil mendaftar BPJS online tanpa perlu ke kantor BPJS. Bukankah langkah yang 10 itu sudah menjadi guru buat saya? Sehingga saya berhasil. Betul enggak? Kalau yang 10 itu ada yang saya abaikan, langkah 4 atau langkah 5, maka saya tidak akan pernah berhasil mendaftar BPJS secara online. Berarti 10 langkah yang saya dapatkan secara download aplikasi BPJS Kesehatan itu menjadi guru buat saya. Lalu saya turuti, makanya saya selamat mendaftarnya. Selamat mendaftar. Ya, selamat. Tetapi saya mau tanya, yang 10 itu kalau saya baca pun 50 kali, kira-kira dia bisa menyelamatkan saya enggak? Enggak bisa. Mau 50 kali saudara baca petunjuk di aplikasi BPJS online itu, dia tidak akan bisa mensukseskan pendaftaran online BPJS saudara. Tidak akan bisa sampai kapanpun. Sampai mata saudara kembali buram ya, dan minus, saudara tetap tidak akan bisa pernah mendaftar apa? Online. Tetapi itulah petunjuk untuk saudara bisa mendaftar apa? Online. Itulah petunjuknya. Jadi itulah guru buat saudara. Nah, kalau saudara mengikuti petunjuk itu, maka saudara akan selesai pendaftaran online-nya. Ya, jadi sangat penting untuk mengikuti petunjuk dari apa? Guru itu. Ya, guru yang tidak bersuara itu dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita, itulah hukum Tuhan sebagai apa? Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada dua poin yang saya dapatkan dari kesimpulan Pendeta Ferdosi. Yang pertama, ada guru yang bisa berbicara dan yang guru yang tidak bisa berbicara, yaitu tulisan yang bisa dibaca. Baik. Jadi kalau kita ikuti yang bisa dibaca ini, kita akan bisa juga sampai. Baik.
pertanyaan atau tambahan dari teman-teman pendeta-pendeta muda? Ada pertanyaan, Pendeta. Baik, silakan pendeta. Dalam aplikasi kita, dalam kehidupan menurut hukum, bagaimana caranya agar kita menurut secara total tanpa menjadi fanatik? Padahal standar dalam penurutan hukum itu kan apa yang Yesus bilang dalam Matius 5 ayat 20, harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi bagaimana bisa lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi tanpa harus jadi orang fanatik? Karena itulah yang membuat hukum ini jadi batu sandungan bagi orang-orang yang melihat orang-orang yang mengaku sebagai penurut-penurut hukum. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menuruti hukum, tapi kita tidak fanatik? Silakan, Adrian, atau ada dari teman-teman pendeta muda yang mau menjawab dulu? Ya, mungkin Baik, saya bisa pendeta. Silakan. memberikan sedikit ya, nanti ditambahkan sama yang lain. Saya mau ke ayat hafalan kita dalam satu minggu ini. Dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, kenapa ayat ini ditampilkan di sini? Berarti ini menjadi satu poin penting untuk menjadi kita bisa pahami ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ada di sini 3 kata segenap. Segenap, segenap, segenap. Ya, tentu dalam hukum itu ada kasih. Ya. Di dalam 10 hukum juga ada kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Lalu dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu. Maka ini merujuk kepada semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai perintah, hukum, dan juga hal-hal yang Dia mau supaya kita lakukan. Nah, kita lakukan itu bukan menjadi satu hal yang kebanggaan kita, ya, menjadi hal yang bisa kita tonjolkan, menjadi hal-hal yang kita banggakan dan sebagainya. Tetapi apa? Kita lakukan dengan cara yang baik ya. Nah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di mana kita memang memberikan semua apa yang kita miliki untuk Tuhan. Jadi bukan semata-mata untuk diri kita. Pikiran kita untuk Tuhan, ya, jiwa kita untuk Tuhan, sehingga semuanya itu bukan menjadi apa tadi kata Pendeta Debari? Menjadi sebuah fanatik ya, kita nggak memikirkan untuk itu lagi, untuk ketika orang melihat kita, ketika kita mau membanggakan diri kita, bukan itu lagi. Tapi karena memang kita kasih pada Tuhan, ya udah, hidup ini serahkan aja pada Tuhan dengan melakukan apapun dengan segenap yang tadi itu. Ini mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman pendeta muda? Tadi yang saya dapatkan dari pendeta Jimmy bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, jadi kita harus seutuhnya, segenap hati kita. Itu tadi. Baik, ada lagi? Saya pendeta. Baik, silakan pendeta. Di hari Rabu ada pelajaran yang baik yang saya dapatkan. Di sana ada cerita tentang Hizkia. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 31, ayat yang ke-20 dan 21, itu kita lihat di sana bahwa Hizkia itu dia, Alkitab catat, baik, jujur, benar di hadapan Allah. Ia mencari Allah dan dia lakukan dengan segenap hati, dan akhirnya Alkitab catat segala usahanya berhasil. Nah, ini janji Tuhan buat kita juga, buat saya dan buat kita semua.
bahwa menurut Tuhan itu ada manfaat nyatanya di depan mata gitu ya. Ada akibat yang nyata di depan mata gitu. Jadi manfaatnya tuh enggak jauh, enggak wah nantilah gimana. Tapi ada manfaatnya. Dan kalau kita baca juga di buku Mazmur ya, mungkin kita sudah sering lihat dengar ayat ini, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kan dibilang kalau kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, seperti pohon ya di tepi air, apa saja yang dibuat berhasil. Nah inilah janji-janji Tuhan bahwa ada keberhasilan, ada berkat-berkat jika kita menurut firman Tuhan. Nah, tapi di sisi lain, kenyataannya tidak jaminan pasti kebaikan yang datang. Nah, itulah realita kehidupan ya. Kita hidup di dunia yang berdosa ini. Kita sudah menurut Tuhan, kita sudah lakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi terkadang tidak kebaikan seperti yang kita harapkan datang. Mungkin jadi pertanyaan, Tuhan kenapa jadi susah? Kenapa saya begini? Padahal saya sudah menurut Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini. Dan itulah realita kehidupannya. Tapi di hari Rabu itu banyak dijelaskan dan saya mau jadi ingat ayat di 2 Korintus pasal yang keempat. Kalau boleh saya bagikan 2 Korintus pasal 4 mulai ayat 16. Saya baca di ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ayat 18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Benar kita mengikut Tuhan, mungkin karena ya kita rindu janji-janji Tuhan seperti Hizkia, apa yang kita buat berhasil, kita buat berhasil. Tetapi ada fokus yang lebih besar, bukan berhasil apa yang kelihatan di depan mata, tapi yang tidak kelihatan. Dan di Ibrani disampaikan yaitu mengenai Tuhan menyiapkan kota ya, kota sorga itu buat mereka yang beriman, karena ceritanya di Ibrani pasal 11. Jadi ini juga jadi pelajaran buat saya, mudah-mudahan boleh jadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih Pendeta Edwin. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Moal. Jadi tadi yang kita dapatkan di pelajaran hari Rabu bahwa orang yang mengikut Tuhan itu ada upahnya. Dan sekalipun kita tidak dapatkan upahnya di dunia ini, ada Tuhan sediakan nanti di surga. Itu yang kita rindu. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, karena waktu kita sudah menunjukkan, sudah tidak terasa, sudah habis. Oleh sebab itu, kita minta kepada Pendeta Trianesi untuk closing statement, dan juga nanti ditutup oleh Pendeta Pardusi sebagai closing statement bagi kita pada saat ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya mau bagikan ayat untuk sebagai closing statement kita. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Lalu di dalam Mazmur 40 ayatnya yang ke-9 ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia yang ke-8 ya. "Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku." Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau saudara dan saya kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, maka biarlah firman Tuhan itulah yang kita turuti. Karena apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Karena aku mengasihimu, Tuhanku, maka aku mau melakukan Taurat-Mu. Kenapa penting kita melakukan Taurat Tuhan? Karena Taurat, hukum Tuhan itu adalah karakter dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya juga harus menyukai akan karakter Tuhan itu sendiri. Lihat contoh seperti anak-anak zaman sekarang. Dia mengidolakan seseorang. Maka apapun yang dilakukan oleh artis atau pemain sepak bola ataupun apapun itu yang dia sukai, pasti semuanya dia ikuti. Dari gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, gaya ngomongnya, semua diikuti. Begitupun kita. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, pokoknya semuanya untuk Tuhan, maka saya juga akan lakukan apapun yang Yesus lakukan. Sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12. Hidup sama seperti Yesus Kristus itu.
Demikianlah closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita berikan kesempatan kepada Pendeta Paulus. Baik, terima kasih atas diskusi kita malam hari ini atau saat ini. Jadi menyikapi tadi pertanyaan Pendeta Muda Ricky Moal, ya. Saya sudah menurut saja, hidup saya masih susah. Lah, bayangkan aja nggak nurut, tambah susah. Menurut aja susah, apalagi nggak menurut tambah susah. Tapi Pak Pendeta, ada yang nggak menurut hidupnya senang. Mau di penjara 30 tahun gara-gara korupsi. Kalau mau ya monggo aja, kan situ yang jalan nih, bukan saya, kan gitu ya. Ya. Itu susah juga saudara ya, punya duit tapi hidup di penjara 30 tahun susah lah ya kan. Ya, tapi kalau kita melihat semua ini dalam konflik antara Kristus dengan setan, antara kebenaran dan kejahatan, maka kita akan memahami kenapa orang yang sudah setia menurut sama Tuhan tapi hidupnya susah ya. Rasul-rasul itu kan hidupnya susah semua ya. Berarti kurang setia apa? Ya. Saking setianya makanya susah hidupnya, ya kan? Ya, jadi kalau saudara semakin susah hidup saudara, oh jangan-jangan saudara itu sudah semakin setia sama Tuhan, puji Tuhan. Ya kan? Ayub itu susah hidupnya ya. Ya. Padahal dia berkata, kalau ada dosaku, kasih tahu supaya saya minta ampun. Tapi perasaan saya nggak ada lagi katanya gitu kan. Makanya berdebat sama 3 temannya. Temannya bilang pasti ada dosamu. Datang Ayub, kalau ada dosaku sebutkan, aku mau berperkara sama Tuhan ya. Akhirnya 4-empatnya salah. Ayubnya salah, 3 temannya pun salah, ya kan? Karena apa? Karena ada pemain yang lain ikut-ikutan. Itulah si ular tua. Ini yang bikin persoalan itu. Secara hukumnya, orang yang menurut kepada perintah Tuhan itu hidupnya pasti baik-baik saja. Betul? Kan kata Alkitab begitu ya, jika engkau baik-baik saja menuruti segala perintahku, maka inilah berkat-berkat yang akan diberikan kepadamu kan. Tapi ada ini si ular tua yang mengganggu. Karena ada konflik apa? Kristus dengan setan yang dimulai di sorga dan berlanjut di bumi ini. Urusan kita adalah kita setia menurut kepada Tuhan. Seperti tadi ayat yang dibacakan pendeta muda Adrian tadi itu ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menurut. Itu saja bagian kita. Apakah Tuhan izinkan kita menurut tapi susah di dunia ini? Semuanya nanti adalah Tuhan akan apa? Tuhan akan berikan upahnya, ya, yaitu hidup kekal. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Karena acara kita sudah selesai, kita akan tutup dengan doa. Kita minta persediaan daripada Bapak Tuhan, Pendeta Muda Abigail, pimpin kita tutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang kami sudah diskusikan malam hari ini. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kesempatan kami saling menyampaikan pandangan dan firman Tuhan yang kami sudah bacakan. Dan apa yang kami sudah pelajari, biarlah ini dapat menjadi satu berkat bagi kami untuk pengetahuan, bahkan untuk pertumbuhan iman kerohanian kami, terlebih ketika kami mendiskusikannya hari Sabat nanti Tuhan. Tuhan, kami rindu menuruti hukum Tuhan dengan kasih, karena kami mencintai Tuhan, kami mencintai Taurat Tuhan. Tuhan memberkati kami hamba-hamba Tuhan, para pendeta dalam menerapkan, bukan hanya mengetahui, melainkan menerapkan, melakukan penurutan dalam hidup kami. Begitu juga itu akan menjadi jadi contoh, menjadi teladan bagi keluarga kami, bahkan anggota-anggota jemaat kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, bersama dengan hamba-hamba Tuhan dan pendeta Pardosi, biarlah dalam pelayanan kami masing-masing, tugas, tanggung jawab kami dimanapun Tuhan percayakan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan di acara yang sama, diskusi sekolah sahabat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.